Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal wal hijruh utawi pencegahan, yang dimaksud mencegah mentasarrufkan harta atau mencegah menggunakan harta ala sitatin iku ono 6 macam. Asobiyu yang pertama anak kecil. Anak kecil tidak diperkenankan membelanjakan harta. Anak kecil nggak boleh jual gorengan, beli gorengan nggak sah secara fikih. Paham ya? Jadi anak kecil tidak diperkenankan jual beli atau transaksi yang lainnya karena salbul ibarah, ucapannya tidak dianggap, siwanya tidak dianggap. Yang kedua wal majnun, dan orang gila. Orang gila juga enggak sah. Ada orang gila jual beli enggak sah. Ada orang gila menjual atau membeli tidak sah. Transaksinya tidak dianggap secara fikih. Wasafihu, yang ketiga orang yang bodoh. Maksudnya al-mubadzir limalihi. Al-mubadzir limali, orang yang mubadzir limalihi maring hartanya al-mubadzir. Orang-orang yang menyia-nyiakan hartanya. Ini juga tidak diperkenankan membelanjakan hartanya. Menghambur-hamburkan harta. Mubadzir limali artinya dia menggunakan harta yang memang tidak ada manfaatnya baik secara dunia maupun secara akhirat. Paham ya? Jadi dia membelanjakan harta yang memang nggak berguna, contohnya baju yang masih layak dibuang. Nah, itu kan namanya mubadzir, atau istilah lain idha'atul mal. Ada 3, ada mubadzir, idha'atul mal, atau israf. Orang yang berlebih-lebihan, orang yang menyia-nyiakan harta umpamanya. Paham ya? Kerudung masih layak dipakai, dibuang, dibakar. Itu namanya mubadzir. Sarung masih layak dipakai, dibuang. Orang yang semacam ini tidak diperkenankan membelanjakan harta. Semuanya disia-siakan. Bedanya kalau memang mukennah, kerudung, baju tadi kita sedekahkan kepada fakir miskin, ya. Kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Karena itu ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Yaitu kita mendapat pahala. Jadi mubadzir itu atau israf yaitu tasarruful mal yang memang la ya'udu naf'uhu ajilan wal ajilan. Membelanjakan harta yang tidak ada manfaatnya baik secara dunia maupun secara akhirat. Beras dibuang di pinggir-pinggir jalan. Apa tujuannya umpamanya? Atau mungkin baju kita bakar padahal layak dipakai. Paham ya? Dan seterusnya. Wal muflis, orang yang bangkrut. Wal muflis, orang yang bangkrut, alladzi irtakabat hudduyun. Alladzi irtakabat, alladzi iku wong irtakabat kang menimpa. Hu ing alladzi aduyunu opo piro-piro hutang. Juga orang yang bangkrut tidak diperkenankan menggunakan harta, membelanjakan harta. Wal maridu, dan orang sakit al makhufu alaihi, yang dikhawatirkan mati. Al makhufu, yang dikhawatirkan mati, alaihi sopo atas al marid. Wal marid, dan orang yang sakit. Tidak ada al makhuf alaih. Ditambah. Gak lengkap berarti. Wal maridu, orang yang sakit, al makhufu alaihi. Sebelum fima ditambah al makhufu alaihi. Yang dikhawatirkan mati, alaihi sopo atas wong. Fima, ing dalam harta. Zadah kang melebihi opo ma'ala sulusi atas sepertiga. Fima ing dalam harta zada yang melebihi
upama ala sulusi atas sepertiga. Tidak boleh mentasarrufkan atau membelanjakan harta orang yang sakit parah. Orang yang sakit dikhawatirkan meninggal, artinya sakit parah. Secara akal memang gak ada harapan. Contoh. Fano sebagai kakek umpamanya, sedangkan anaknya ada 6. Anaknya ada Mas Rosid, Mas Fian, Mas Wahyu, Chandra, Faiz, Niam. Ini semuanya anak-anaknya. Fano sebagai orang tua umpamanya. Ternyata ini dalam kondisi sakit parah. Dia bahasanya dari sekian harta yang dimiliki, khusus, spesial untuk anakku Mas Rosid mendapat sekian, jatahnya lebih dari 1/3 umpamanya. Yang lain nggak boleh. Atau dia mewakafkan tanah yang sebelah sana, saya wakafkan untuk masjid. Dalam kondisi sakit parah secara akal tidak sembuh, yang mana wakafnya ini melebihi dari 1/3 hartanya. Paham ya? Melebihi dari 1/3 hartanya nggak boleh. Nanti boleh kalau memang ada di belakang semua ahli waris yang 7, kalau 7 anaknya. Semua ahli waris yang 8, kalau 8 itu semuanya sepakat. Ya nggak apa-apa, saya rela. Semuanya. Paham ya? Saya ulangi lagi, termasuk orang yang memang tidak diperkenankan membelanjakan hartanya, baik dia menghibahkan, mewakafkan, apalagi yang lain. Orang yang memang dalam kondisi al-maridul makhufu alaihi, orang yang sakit parah, yang memang dia mendekati kematian, secara akal nggak sembuh, yang dikhawatirkan mati. Entah dia berwasiat bahasanya, entah mewakafkan, menghibahkan, bersedekah, tapi melebihi dari 1/3 hartanya. Jadi bisa jadi dari 8 anak 1 ada yang keberatan, satu ada yang masih nggak setuju. Paham ya? Tanah yang sana saya wasiatkan untuk pembangunan masjid umpamanya, madrasah. Tapi ini lebih dari 1/3, nggak boleh. Boleh kalau semuanya sepakat. Jelas ya? Tanah ini saya wakafkan, tanah ini saya hibahkan, tanah ini saya sedekahkan. Untuk apa dan seterusnya. Tapi kalau memang lebih dari 1/3 nggak boleh. Boleh kalau memang semua ahli waris ini sepakat. Wal amdu dan budak alladzi lam yu'dan, yang tidak mendapat izin. Lahu sopo abdun fit tijarati, ing dalam berdagang. Jelas. Dan juga orang yang tidak boleh membelanjakan hartanya, budak, ini nggak boleh berdagang kecuali mendapat izin dari majikannya. Wis. Wa tasarrufus sabi utawi, tasarrufnya anak kecil. Tasarruf itu artinya membelanjakan harta, entah menjual, membeli, atau transaksi yang lain. Wasafihi, dan orang yang bodoh, garis miring orang yang menyia-nyiakan harta. Tadi di atas mubadir limalihi, wal majnun, dan orang gila. 3 ini, ada anak kecil membeli sesuatu, menjual sesuatu, ada orang yang mubadir, menjual, membeli, atau yang lain, atau orang gila. Ada orang gila jual gorengan, ada orang gila membeli gorengan. 3-tiganya ini semuanya wairu shahihin, itu tidak sah. Wairu shahihin itu tidak sah. Wa tasarrufil muflisi, utawi tasarrufnya orang yang bangkrut. Yasihu, itu sah, fi zimmatihi, ing dalam tanggungannya al-muflis. Fi zimmatihi, ing dalam tanggungannya al-muflis. Duna a'yani malihi, bukan piro-piro bentuk hartanya al-muflis.
Yes. Wa tasarruful maridi utawi tasarrufnya orang yang sakit. Terus langsung fima tuh. Nah, ini nggak apa-apa karena sudah maklum di atas. Artinya orang yang sakit parah loh. Bukan cuman sakit galau ya, sakit panas itu nggak apa-apa. Maka namanya al-maridu al-makhufu alaihi. Orang yang sakit yang dikhawatirkan meninggal. Bukan cuma sakit biasa, sakit cuman panas ya enggak. Sakit pilek ya enggak ya. Maka namanya al-makhufu alaihi. Wa tasarruful maridi utawi tasarrufnya orang yang sakit fima ing dalam harta zada yang melebihi upama alas solusi atas sepertiga. Zada yang melebihi upama alas solusi atas sepertiga mauqufun itu dibutuhkan. Mauqufun itu dibutuhkan ala ijazatil warasati atas kesepakatan atau persetujuan sama saja ala ijazatil warasati atas kesepakatan piro-piro ahli waris atau atas persetujuan piro-piro ahli waris min ba'dihi ing dalam setelah meninggalnya al-marid min ba'dihi ing dalam setelah meninggalnya al-marid. Contohnya tadi Panu anaknya 7, punya harta banyak, ada tanah, ada rumah, ada mobil. Tanah itu saya wakafkan, tanah itu saya wasiatkan, tanah itu saya hadiahkan, terserah. Entah bahasa wasiat, entah wakaf, sedekah, hadiah, atau yang lain. Tapi kalau melebihi dari sepertiga ini tidak boleh. Boleh kalau memang semua ahli warisnya itu setuju atau sepakat. Satu saja keberatan, maka nggak boleh. Nah, cuman sekarang gini masalahnya. Dari 8 anak, 1 ada yang kecil. Nah, ini. Dari 8 anak, 1 ada yang gila. Bagaimana? Secara mazhab Syafi'i, ya harta ini nggak boleh diotak-atik. Nggak boleh, sedangkan nggak boleh. Kenapa? 1 ada yang kecil, sedangkan anak kecil ucapannya nggak dianggap. Paham ya? 1 ada yang gila, orang gila itu nggak dianggap. Bagaimana? Ya yang gila tunggu sembuh, yang kecil tunggu sampai dewasa. Dalam mazhab Syafi'i. Cuman dalam mazhab Maliki, nggak apa-apa walaupun 1 ada yang kecil, silakan. Yang penting ada kesepakatan semuanya. Nggak usah yang kecil masih umur 2 tahun. Masuk nunggu sampai umur 10 tahun. Ini kan lumayan lama. Karena kalau kita nunggu otomatis hartanya itu tidak boleh diotak-atik. Sedekah nggak boleh. Apalagi perbuatan baik ya. Buruk, bagus pun ini tidak boleh. Harus semuanya sepakat. Wa tasarruful abdi utawi tasarrufnya budak yakunu iku ono opo tasarruf fi zimmatihi ing dalam tanggungannya abdun. Yadba'u ikut sopo ikut opo tasarruf bihi kalawan mana fa'ilnya sebentar ya, fa'ilnya khobarnya yakunu iku ono apa tasarruf fi zimmati ing dalam tanggungannya abdun. Oh, mabni naib fa'il. Yutba'u itu diikutkan. Nah, yutba'u itu diikutkan bihi sopo abdun ba'da itskihi ing dalam setelah merdekanya abdun. Artinya kalau dia merdeka ya boleh tasarruf jelas. Yutba'u itu diikutkan bihi sopo abdun ba'da itskihi
ing dalam setelah merdekanya abdun. Kalau belum merdeka, maka semuanya harus ada izin dari majikannya.